Percuma lur, percuma awakmu kabeh tangi jam loro mbelani ndelok MU, jelalah pancet main elek, pancet kalah. Klub taek suwe-suwe iki Cuk, sumpah Cuk. Maksudku apa ya? Kita nggak perlu lah bahas taktik, bahas formasi, bahas skema, bahas peran individu antar pemain. Percuma kalau Ruben Amorim sendiri sebagai pelatih terlalu saklek dengan idenya untuk memainkan formasi 3-4-3. Aku sendiri termasuk fans yang percaya proses, fans yang tidak ingin gonta-ganti pelatih, fans yang tetap berharap Manchester United bisa kembali ke jalur yang seharusnya. Tapi melihat performa laga tadi melawan Grimsby, klub kasta kedua di Inggris, dan meraih hasil seri bahkan kebobolan 2-0 lebih dulu, kayaknya aku sendiri mulai ragu dengan kualitas dari Ruben Amorim sebagai pelatih Manchester United. Ya, terlepas apapun yang sudah terjadi di laga tadi dan Manchester United kalah di kompetisi Carabao Cup, ini sangat memalukan. Sangat memalukan. Makanya nggak perlu kita membahas dari sisi taktik. Percuma, aku dewe males ngedit ya. Teman-teman tahu sendiri, Mbak bikin konten diskusi taktik itu ngeditnya 10 jam teman-teman. Sedangkan aku harus rela ngedit 10 jam hanya untuk kekalahan Manchester United. Ya, percuma. Percuma, mending sambat bareng aja wis gak usah kakean cangkem. Soalnya apa ya? Kalau kita lihat lebih jauh ya, bahkan dari babak pertama, di sini aku menyadari mengapa Andre Onana tidak dimainkan di dua laga sebelumnya. Ya, meskipun dia baru saja cedera, tapi secara performa, aku melihat Onana ini kalau sekali atau dua kali nggak dimainkan, dia langsung lupa caranya jadi kiper. Bahkan dua gol di babak pertama itu ya blunder Onana menurutku. Ya bukan hanya blunder Onana, tapi kesalahan kolektif dari beberapa pemain Manchester United. Dan di sini aku melihat dari lini pertahanan Tyler Fredrickson belum siap untuk tampil sebagai starter. Secara usia pengalaman dia masih muda dan terlihat sekali dia sering menjadi sasaran untuk bangun serangan pemain Grimsby. Dia telat nutup ruang, dia decision makingnya masih kurang, ya masih ragu. Nah, Taylor Fredrickson ini masih belum layak untuk menjadi starter bersama Manchester United. Terus untuk lini tengah, aku melihat Kobbie Mainoo ya harusnya lebih banyak diberikan kesempatan menit bermain. Karena apa? Karena menurutku untuk duet gelandang tengah harusnya dan idealnya mending Bruno dan Kobbie Mainoo. Terlihat di laga ini ya dia tampil selama 90 menit, dia memberikan kontribusi yang sangat bagus bagi tim meskipun Manchester United pada akhirnya meraih kekalahan. Dibandingkan Manuel Ugarte, sumpah aku melihat Manuel Ugarte ini tambah lama semakin menurun ya performanya teman-temannya. Bukan menunjukkan progres tapi malah menurun gitu loh performanya. Dan terlihat sangat jelas teman-temannya. Gol-gol dari Grimsby itu ya karena kesalahan dari pemain Manchester United sendiri. Bisa dibayangkan ya, maksudku pemain di lini tengah ya Manuel Ugarte amat tabrakan ya, tabrakan terus berujung gol. Terus habis itu kesalahan-kesalahan lain yang menurutku juga harusnya bisa diantisipasi ya. Salah satunya dari Tyrell Fredrickson itu. Shotnya nggak terlalu kenceng ya. Dan arah Onana pun sudah sesuai. Tapi ya seperti itulah blunder Onana ya. Sekalipun kena bagian tubuhnya tetap saja bisa jadi gol gitu loh. Terus dan yang aku amati dan paling aku soroti juga di laga ini adalah
performa dari Ahmad yang semakin hari semakin maruk menurutku. Terlihat kalau dia ketika diplot sebagai wingback itu kurang nyaman, chemistry dengan Bryan Mbeumo pun tidak terlihat, dan terbukti di laga ini ketika dia tampil sebagai starter ya tanpa Bryan Mbeumo, maruknya semakin terlihat ya. Maksudku ada Benjamin Sesko di situ, mbok yo di passing ya, mbok yo di crossing, mana loh. Jangan hanya memikirkan ego sendiri. Ini Garnacho udah disingkirkan ganti Ahmad gitu loh. Maksudku sampai kapan siklus seperti ini akan berakhir gitu loh. Kalau satu pemain yang bermasalah dibuang, ada satu pemain lain yang bisa jadi sumber masalah gitu loh. Baru ketika ada Bryan Mbeumo dimasukkan, crossing lebih banyak diberikan dan Benjamin Sesko beberapa kali ciptakan peluang ya, meskipun sayang sekali di laga tadi dia masih belum mencetak gol, dan terlihat jelas di laga ini Benjamin Sesko yang paling sering dan paling banyak kalah dalam duel. Ini salah satu aspek yang harus diperbaiki ya, apalagi sebagai striker. Kalau duel-duel masih sering kalah, terus gunanya apa? Punya postur tubuh yang sangat tinggi gitu loh. Meskipun dia masih pemain baru, tapi ini harus bisa segera diatasi oleh Benjamin Sesko. Bahkan yang dihadapi klub kasta kedua. Bagaimana dengan klub-klub di IPL? Bagaimana kalau kamu tampil di kompetisi Eropa? Ini yang sudah dikatakan oleh Ruben Amorim, para pemain belum siap. Ya, ternyata bukan hanya pemain, Ruben Amorim sendiri ternyata belum siap karena dia terlalu memaksakan skema 3-4-3-nya. Jadi apa ya? Memang kalau aku lihat antusiasme ketika pramusim, oh itu sangat bagus ya. Euforianya, atmosfernya sangat bagus karena seolah memberikan harapan dan optimisme lewat Premier League Summer yang secara hasil lebih bagus gitu loh. Dan terbilang stabil sembari menunjukkan progres yang signifikan. Tapi ketika Premier League sudah berjalan melawan Arsenal, oke lah yang dihadapi Arsenal. Terus melawan Fulham kemarin, ya hasil imbang, performa makin menurun. Sekarang melawan klub kasta kedua, malah kalah di kompetisi Carabao Cup. Ya, gimana mau terbentuk mentalnya, gimana mau meraih hasil positif kalau Ruben Amorim sendiri tidak mau adaptasi, tidak mau kompromi. Ya oke lah, pelatih memiliki filosofi, tapi selama dia belum mendapatkan pemain yang diinginkan, pemain yang sesuai dengan skemanya, ya adaptasilah sesuai dengan lawan yang akan dihadapi. Ya kalau nggak begitu ya pasti begini terus hasilnya. Bahkan eh, nggak menutup kemungkinan kalau hasilnya seperti ini di bulan Desember pun Amorim bisa dipecat gitu loh. Terlepas dia ingin membangun ulang skuad Manchester United, dia ingin membangun filosofi, tapi Manchester United tetap membutuhkan hasil yang positif. Manchester United tetap membutuhkan kemenangan gitu loh. Soalnya apa ya? Ya Andre Onana seperti itu. Harus diganti menurutku. Meskipun Bayindir kadang agak was-was juga, tapi dia kalau bola-bola jauh itu lebih aman gitu loh. Minusnya di corner kick aja gitu loh, di sepak-sepak pojok agak mengkhawatirkan memang. Tapi Andre Onana ini bener lah mendatangkan Sin Leman. Ya terlepas nanti kualitasnya seperti apa, tapi harus diganti Andre Onana. Terus Manuel Ugarte menurutku sudah nggak bisa. Dia secara performa makin menurun dan sering banyak blunder. Terus Ahmad ini juga berpotensi menjadi masalah kalau performanya tidak segera diperbaiki dan dia tidak mau bekerja sebagai sebuah tim, ini akan menjadi masalah di masa mendatang. Nggak perlu banyak-banyak yang dibahas, sebetulnya ini hanya sebagai keluhan saja ya, ya keluhan bersama ya, karena apa ya, 3 pertandingan musim ini nggak ada kemenangan pun. Bahkan melawan klub kasta kedua, Manchester United harus kebobolan lebih dulu 2 gol gitu.
ini sebuah hal yang sangat memalukan. Bahkan supporter dari Grimsby itu meneriakkan kalau bisa tim ini bertemu dengan Manchester United setiap pekannya gitu loh. Ini betapa memalukannya, dan Manchester United benar-benar dipecundangi oleh klub kasta kedua. Ya percuma teman-teman, wis percuma, wis mending istirahat kerja nyandak liyane. Delok MU kayak degradasi juk, sumpah juk, degradasi lah kayak gini caranya. Wis sumpek, sumpek, gak ada rasa optimisme. Oke, mungkin itu dulu keluhan di laga ini Manchester United melawan Grimsby Town di kompetisi Carabao Cup. Kalau teman-teman ada keluhan lain langsung tulis saja di kolom komentar. Mari kita bersedih bersama. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.